Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, berjumpa lagi dengan saya Sahrian, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 33 Mukomuko. Kali ini untuk memenuhi tugas pada modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, saya akan melakukan percakapan dengan salah satu guru di SMP Negeri 33 Mukomuko, yaitu pada langkah yang pertama adalah percakapan pra-observasi. Di sini sudah hadir bersama kita Ibu Siti Mu'arifah SPD. Selamat pagi Ibu. Ibu Siti Mu'arifah SPD akan melakukan percakapan bersama saya mengenai coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini Bu Siti? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah saya sehat. Ibu Siti, alhamdulillah pagi ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nantinya saya akan masuk ke dalam kelas untuk melihat dan mengamati Ibu pada kegiatan supervisi akademik. Baik Ibu, adapun tujuan dilakukan observasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nantinya. Sementara itu, percakapan observasi ini dilakukan supaya Ibu lebih siap dan juga lebih percaya diri untuk melakukan kegiatan pembelajaran, termasuk di dalamnya supervisi akademik yang akan kita lakukan nantinya. Baik Bu. Sebelumnya, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan ya Bu ya, boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silakan. Yang pertama, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, untuk saya, karena saya ingin berikutnya Ibu, maka tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada materi sistem gerak pada tumbuhan yaitu yang pertama menjelaskan jenis gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya. Kemudian yang kedua menganalisis contoh gerak pada tumbuhan berdasarkan rasanya. Dan yang ketiga mengamati 10 jenis tanaman itu untuk gerakan pada tumbuhannya. Kemudian melakukan eksperimen dengan siswa mengamati hal-hal yang diterima pada tumbuhan putih malu yang dapat membuat daun putih malu itu mengembang. Itu tujuan pembelajaran. Iya Ibu, baik. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran nantinya ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi dalam kegiatan pembelajaran kali ini? Baik, untuk area pengembangan kita dulu yang pertama itu pengetahuan. Area pengembangan pengetahuan di mana itu siswa mampu menjelaskan jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Kemudian untuk area keterampilan siswa kita nilai itu berdasarkan eksperimen di mana melakukan pengamatan ada 10 tanaman, ada 10 tumbuhan, kemudian melakukan eksperimen pada tumbuhan putih malu. Oke, berarti ada dua area pengembangan yang ingin dikembangkan dan juga yang ingin diobservasi ya Bu, baik pengetahuan dan keterampilannya. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana mengenai metode pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, model maupun metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan terhadap siswa Ibu dalam kelas melalui kegiatan belajar mengajarkan ini. Baik, mengenai model ya Bu, yang pertama saya jawab. Model pembelajaran yang saya pakai pada proses pembelajaran kali ini itu model pembelajaran empirik terbimbing. Kemudian untuk pendekatan, karena kita kurikulum 2013, maka pendekatan yang kita pakai pendekatan saintifik. Kemudian untuk metode yang saya pakai itu diskusi, observasi, dan eksperimen. Nah, bagaimana dengan strategi pembelajarannya? Itu adalah strategi pembelajaran yang berdiferensiasi pada kesiapan siswa yang terintegrasi pembelajaran sosial dan emosional. Oke, baik Ibu. Berarti strategi yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi terkait kesiapan siswa dalam belajar, terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya model yang Ibu gunakan yaitu empirik terbimbing. Sementara itu pendekatannya adalah pendekatan saintifik ya Bu ya. Dan juga metode yang digunakan adalah diskusi, eksperimen, observasi. Baik Ibu, selanjutnya yang saya tanyakan adalah mengenai media pembelajarannya. Kira-kira media apa saja yang akan Ibu gunakan di dalam kegiatan pembelajaran nanti? Ya, baik Bu. Kan kita sama-sama tahu ya Bu, alhamdulillah sekolah kita sudah memiliki fokus. Jadi dalam proses pembelajaran ini yang saya gunakan adalah laptop tentunya Bu, karena saya akan menampilkan PowerPoint nantinya. Di mana dalam PowerPoint tersebut nanti saya akan menampilkan gambar yang akan diamati oleh siswa. Kemudian siswa tersebut akan bertanya melalui gambar yang diamati. Kemudian ada melalui LHPD.
Oh iya, oke baik Ibu. Berarti kita menggunakan sarana yang ada di sekolah kita ya Bu, termasuk memanfaatkan teknologi. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan memulai kegiatan pembelajaran tersebut? Baik, karena saya memiliki jadwal pada hari Jumat jam ketiga dan 4 pada hari Jumat itu untuk kelas 8. Berarti insya Allah ya Bu ya, di minggu yang akan datang pada hari Jumat kita akan bertemu. Saya juga akan masuk ke dalam kelas untuk mengamati dan melihat mengenai pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Selanjutnya, saya juga akan mencatat dan mengamati hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Baik, siap Bu. Oke, baik Ibu. Nanti setelah kita melakukan observasi, Ibu selanjutnya akan ada percakapan pasca observasi. Kegiatan ini akan dilakukan pada saat pengajar praktik datang ke sekolah kita, yaitu pada pendampingan individu yang kelima ya Bu ya. Baik, sebelum kita akhiri nih Bu Siti, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Wah, Bu, ini luar biasa sekali ya melalui percakapan ini. Dengan mengadakan percakapan ini, saya menjadi lebih terbuka lagi. Jadi saya jadi memiliki ide untuk proses pembelajaran ke depan itu. Saya akan mempersiapkan bagaimana proses pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya. Oh, oke, baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya telah bersedia berbincang-bincang dengan saya di sini. Kita akan ketemu insya Allah pada kegiatan observasi di dalam kelas untuk supervisi nantinya. Terima kasih banyak ya Bu Siti. Saya akhiri ya Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Dea. Semangat Ibu. Baik, silakan saya siapkan terlebih dahulu untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. Salam kepada Bu Guru. Edi Noviantoro, Hadir Bu. Fahmi Nur Zakasi, Hadir Bu. Kaila Claudia Putri. Baik, berarti hadir semua ya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, silakan siapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Silakan keluarkan bukunya, alat-alat tulisnya. Sudah? Baik, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ada belajar kemarin kan? Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang masih ingat? Bernafas, baik. Apa? Baik bergerak. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, Ibu bertanya lagi, apakah tumbuhan itu bergerak? Bergerak. Apakah bergerak seperti manusia yang berjalan? Tidak. Nah, seperti apa tumbuhan yang bergerak itu? Berkembang biak. Itu termasuk bergerak atau tidak? Nah, di sini Anda sekalian nanti kita akan mempelajari mengenai macam-macam gerak pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, menjelaskan jenis gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya. Yang kedua, menganalisis contoh gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya dan jenis rangsang yang diterima atau bagian tumbuhan yang menanggapi rangsang. Yang ketiga, melakukan pengamatan terhadap gerak 10 jenis tanaman. Yang keempat, melalui eksperimen peserta didik dapat menyelidiki pengaruh berbagai rangsang terhadap gerak membuka dan menutup kursi malu. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, anak-anak sekalian, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4.
Ya, baik, selanjutnya bagaimana proses pembelajaran kita hari ini, di mana nanti yang pertama Ibu akan menampilkan gambar di layar, kemudian Anda sekalian silakan mengamati gambar yang Ibu tampilkan. Kemudian selanjutnya Anda sekalian silakan membuat pertanyaan dari gambar yang Ibu tampilkan. Kemudian kita akan membentuk kelompok di mana nanti satu kelompok terdiri dari beberapa orang. Kita akan berdiskusi di dalamnya, di mana yang akan kita diskusikan mengenai jenis gerak pada tumbuhan, kemudian contoh gerak pada tumbuhan, kemudian kita akan melakukan pengamatan pada putri malu. Nah, di mana di situ Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan Anda sekalian nanti kerjakan lembar kerja peserta didik. Kemudian kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kita. Semua kelompok akan ikut mempresentasikan. Nanti setelah itu Ibu akan memberikan penguatan dari presentasi yang telah kalian lakukan. Kemudian setelah presentasi kita akan melakukan kuis, melakukan untuk penutupnya kita mengambil kesimpulan. Kemudian kita akan melakukan kuis di akhir pembelajaran untuk melihat sejauh mana kemampuan Anda sekalian pada materi kita pada hari ini. Paham? Jadi itu yang akan kita lakukan pada hari ini. Baik. Nah, ini macam-macam geraknya yang akan kita pelajari. Ada gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Selanjutnya, silakan Anda sekalian perhatikan gambar di sini. Oke, sudah sampai di sini, sudah terlihat gambarnya? Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini. Tahu ini gambar tumbuhan apa? Tahu. Ini tumbuhan apa ini? Ini apa ini? Toge. Toge. Kecambah. Tahu? Tahu. Baiknya ini biasanya tumbuhan ya. Seperti kacang panjang seperti ini ya. Labu seperti ini. Nah, ini ada yang tahu bunga apa? Ada yang punya bunga seperti ini di rumahnya? Ada? Kemudian ini tahu ini? Tahu. Apa ini? Tahu. Baik, itu perhatikan gambarnya, silakan ajukan pertanyaan. Boleh dilihat secara langsung, inilah dari bentuk tumbuhan putri malu. Ya, kalau dipegang kenapa lutut? Ya, baik, bagus ya Sarudin pertanyaannya. Jadi kenapa putri malu itu kalau dipegang menutup daunnya? Itu karena adanya rangsang dari luar atau sentuhan. Biasanya kalau kita sentuh kan atau menggunakan pensil pun dia akan tetap tertutup. Itu karena adanya rangsang dari tumbuhan. Nah, itu yang menunjukkan gerak pada tumbuhan tersebut. Nah, baik. Bagus ya pertanyaannya. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Ibu sebutkan namanya, silahkan duduk berkelompok ya. Yang pertama Bella Adi Setiani, yang kedua Beni Noviantoro, yang ketiga Fahri Nurzarkasi, yang keempat Kayla Claudia Putri. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Meldawati, Nur Rahmawati, Oki Dwi Saputra, kemudian Triluhur Pambudi. Untuk kelompok selanjutnya ada Ririn Novitayanti, Siti Hafizah, Yudi Storikul Huda, dan Sahrudin. Baik, sudah duduk berkelompok Anda sekalian. Dan sekarang silakan perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Apakah Anda tahu ini tumbuhan apa? Apa ini? Cina. Oke, kalau yang ini? Kedelai. Kalau yang ini? Belum tahu ya? Nah, ini memang tidak ada tumbuhannya di sekitar kita ya. Ini namanya hidrilla, dia termasuk ke dalam tumbuhan air. Oke, kalau semasa Ibu sekolah dulu ada dia di selokan. Dia memang hidupnya di selokan, tumbuhannya kecil-kecil. Seperti apa ya? Seperti ya tumbuhan air, dia kecil-kecil hanya segini tingginya. Nah, ini kenapa terlihat seperti ini? Ini pengamatan di bawah mikroskop. Tidak bisa terlihat dengan mata telanjang atau dengan mata secara langsung. Oke, lanjut ya. Nah, ini perhatikan, ada lagi gambar. Ini gambar apa ini? Malu. Oke, yang ini? Kacang. Kacang boleh, apalagi yang seperti ini? Labu. Oke, yang ini ada yang tahu ini bunga apa? Belum tahu ya? Baik, kalau yang ini? Kecambah. Sampai di sini ada pertanyaan dari gambar ini, silakan tunjukkan pertanyaan. Baik, Sarudin silakan ajukan. Kenapa putri malu kalau dipegang tuh lutut tadi? Bagus sekali ya pertanyaannya Sarudin. Jadi pertanyaannya ini kan gambarnya adalah gambar putri malu yang dibentuk. Kenapa ya ini bisa mengatur? Nah, itu karena adanya rangsangan dari luar. Baik ini kalau misalnya jari yang menyenggol ataupun pensil dia yang namanya sentuhan
dirinya. Nah, seperti ini. Ibu tadi mengambil putri malu dari belakang sekolah kita. Nah, ini sudah terkatup ya, tidak seperti ini yang terkembang. Ini kenapa bisa mengatup? Karena itu pegang. Makanya dia seperti ini. Oke, Sarudin? Yang lainnya paham? Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didiknya. Mengerjakan atau mendiskusikan itu di dalam kelompoknya masing-masing mengenai jenis-jenis gerak pada tumbuhan, kemudian contoh dari gerak tumbuhan itu apa saja, kemudian kita akan mengamati rangsangan yang terjadi yang menyebabkan putri malu itu bisa mengembangkan dan menutupkan daunnya. Jadi bisa dikerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Nah, baik. Sudah dikerjakan LKPD-nya? Nah, coba Ibu tanya ini kan gambar apa ini? Kecambah. Coba kenapa saat ini? Kenapa dia bisa mengarah ke cahaya? Kenapa ini seperti ini dia membelok ini? Karena itu Bu, bisa mengarahkan rangsangnya. Rangsangnya apa ini? Sinar matahari. Sinar matahari. Jadi dia mau membelokkan tumbuhnya. Nah, baik. Kemudian ini kenapa ya dia bisa seperti ini? Karena tertarik rangsang. Nah, kenapa dia harus dililit seperti itu? Baik, baik. Terus ya, silakan dilanjutkan. Ini putri malu. Putri malu atau ini yang petai Cina? Coba petai Cina atau putri malu ini daunnya coba perhatikan lagi. Petai Cina. Nah, kenapa petai Cina ini bisa mengaturkan daunnya? Beda. Kalau putri malu kan jelas mengaturkan karena disentuh. Kalau ini entah kenapa. Ya, kita diskusikan lagi, cari dengan teman-temannya kenapa bisa daun petai Cina ini mengaturkan dirinya pada kapan coba? Apakah dia siang hari bisa menutup? Tidak. Silakan diskusikan, dicari di bukunya, dibaca lagi, didiskusikan. Silakan diskusikan mengenai ini ya. Ini daun petai. Oke, petai Cina. Baik, untuk kelompok ini ada pertanyaan. Nah, silakan perhatikan LKPD-nya. Ada gambar-gambarnya yang harus kita amati. Ini gambar apa teman sekalian? Kecambah. Kecambah ini kira-kira di dalam ruangan atau di luar ruangan? Ini di luar atau kalau dia membelok seperti itu kira-kira di luar atau di dalam? Di dalam. Ya kenapa ya dia nak? Kok bisa dia di dalam ruangan itu seperti itu belok itu kenapa? Apa? Karena pengaruh sinar matahari. Ya kenapa dengan matahari itu? Kenapa dia bisa membelok itu? Kenapa? Kira-kira? Udah bagus itu. Terkena sinar matahari. Jadi ini arahnya kira-kira menjauhi matahari atau mendekati matahari? Mendekati. Oke, bagus. Silakan diskusikan lagi mengenai gerak pada tumbuhan. Udah bagus ya? Bisa dipahami gambar-gambarnya, silakan diamati. Kemudian masuk ke jenis yang mana dia ya? Baik, bagus ya hasil presentasi kita hari ini. Silakan kasih hapus untuk kita semua. Ya. Nah, jadi kita sudah mempelajari tadi, sudah kita diskusikan mengenai jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Baik, sekarang silakan simpulkan materi kita pada hari ini. Silakan tunjukkan siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi, Ya, silakan Sarudin. jadi kesimpulannya pada diskusi kali ini Bu, macam-macam gerak pada tumbuhan ada 3 Bu. Yang pertama gerak endonom, kedua gerak hygroskopis, dan gerak esionom. Baik, bagus ya hasil kesimpulannya. Berarti sudah sedikit paham tentang materi kita hari ini. Nah, jadi gerak itu ada gerak pada tumbuhan itu ada 3. Yang pertama ada gerak endonom, yang kedua ada gerak hygroskopis, yang ketiga ada gerak esionom. Nah, gerak endonom itu gerak yang berasal dari dalam. Oke, dengarkan yang kita simpulkan hari ini bersama-sama. Gerak endonom itu gerak yang berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut, yang dirangsang oleh gerak dalam sel tumbuhan tersebut. Sedangkan gerak hygroskopis itu gerak memecahnya kulit polong tadi karena berkurangnya kadar air dalam tumbuhan tersebut. Kemudian yang ketiga gerak esionom itu gerak yang di luar dari tumbuhan atau sentuhan rasanya berasal dari luar. Misal dari tangan kita, dari hewan yang lewat. Nah, itu merupakan gerak esionom. Jadi ada berapa Anda sekalian gerak itu gerak pada tumbuhan? 3. Oke, ada endonom, kemudian ada Hygroskopis dan esionom. Gerak esionom.
Baik, karena sudah kita simpulkan, maka pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, kita silakan kembali ke tempat duduknya. Ibu akan melihat sejauh mana kemampuan Anda sekalian pada materi kita hari ini. Kita akan mengadakan kuis. Oke, silakan duduk kembali ke tempat. Baik, silakan sudah disiapkan kertasnya untuk kuis? Sudah. Silakan disiapkan, silakan dicatat soalnya. Ini kuis kita yang pertama. Silakan ditulis soalnya ya. Sebutkan 3 macam gerak pada tumbuhan. Yang soal pertama, yang kedua jelaskan pengertian dari gerak esionom. Yang ketiga jelaskan perbedaan gerak tropisme, gerak nasli dan gerak tastis. Yang keempat jelaskan mengapa pertumbuhan pada kacang hijau di ruangan dan di dalam ruangan berbeda. Yang kelima sebutkan contoh gerak tropisme. Silakan dikerjakan ya. Sudah selesai? Baik, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan ya. Untuk kuisnya sudah mengumpulkan semuanya? Nah, untuk tugas selanjutnya kita akan mempelajari sistem gerak pada hewan. Jadi silahkan dipelajari dulu ya Anda sekalian. Nah, jangan lupa menjaga kesehatan, rajin belajar, agar kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, jangan lupa belajar kembali ya. Jadi itulah yang harus dipelajari untuk minggu selanjutnya. Biar paham Anda? Baik, Anda sekalian. Jadi cukup pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Nah, masih ingat tadi apa saja coba gerak pada tumbuhan itu? Gerak esionom. Gerak esionom. Gerak esionom.